Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di kegiatan konseling kelompok kali ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berhadir di kegiatan konseling kelompok kali ini. Sebelum kita memulai kegiatannya, ada baiknya kita membaca doa agar kegiatan kita diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu konseling kelompok. Jadi, konseling kelompok itu adalah proses memberikan bantuan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyelesaikan masalah yang pribadi maupun sosial yang Bapak Ibu alami secara yang dilakukan secara berkelompok. Nah, jadi yang tujuannya agar bisa untuk menyelesaikan ataupun mengatasi masalah atau pribadi ataupun sosial yang Bapak Ibu alami, yang manfaatnya agar Bapak Ibu sekalian tidak merasa sendiri dalam mengalami masalah yang Bapak Ibu alami. Baik, di dalam konseling kelompok ini terdapat beberapa tahap. Yang pertama kita ada tahap pembukaan, yang dimana kita tadi membuka sesi konseling kelompok tersebut. Yang kedua ada tahap peralihan, yang dimana kita melihat kesediaan Bapak Ibu sekalian dalam menjalankan konseling kelompok. Yang ketiga ada kegiatan, dimana kegiatan tersebut berlangsung. Yang keempat ada pengakhiran, yang dimana akhir dari kegiatan konseling kelompok kali ini. Nah, di dalam konseling kelompok ini saya meminta kepada Bapak Ibu sekalian untuk sukarela dalam mengungkapkan masalahnya dan lebih terbuka untuk menceritakan apapun yang Bapak Ibu alami. Dan di dalam konseling kelompok ini kita juga mengikuti norma yang ada ataupun aturan yang ada, yang dimana kita ketika Bapak Ibu sekalian ingin menceritakan, di sini kita tidak boleh menyela karena kita mengikuti norma yang sudah ada. Dan Bapak Ibu sekalian juga tidak perlu khawatir karena di konseling kelompok ini selama kegiatan konseling kelompok berlangsung, saya minta kepada Bapak Ibu sekalian tidak menyebarluaskan apapun pembahasan yang ada di dalam konseling kelompok kali ini. Jadi kita diminta untuk menjaga rahasia dari pembahasan yang kita bahas di sini. Jadi pembahasan ini tidak boleh kemana-mana. Jadi cukuplah di lingkup konseling kelompok kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan konseling kelompoknya, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Mungkin bisa dimulai dari Bapak ini. Nama saya Iwan Saputra. Saya bertempat tinggal di Jalan Sugeng, Perumahan Duri, Desa Serotan. Selanjutnya, Nama saya Sapri. Saya tinggalnya di Jalan Lapangan Dusun 7 Bandar Setia. Perkenalkan, nama saya Usama. Saya tinggal di Jalan Ampera 8 nomor 15. Perkenalkan, nama saya Bapak Syahid, tinggal di Jalan Lapangan dan Tujuh yang bersama. Perkenalkan, nama saya Sinta, alamat 15 Dusun 7 Bandar Setia. Perkenalkan, nama saya Jucun, tinggal di Ampera 8 Gang Surati. baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian sudah memperkenalkan diri Bapak Ibu masing, yang sudah saling mengenal Bapak Ibu sekalian ya. Baik, saya ingin menjelaskan kembali bahwa konseling kelompok itu adalah proses pemberian bantuan terhadap Bapak Ibu sekalian untuk menyelesaikan masalah yang Bapak Ibu alami yang dilakukan secara berkelompok. Nah, apakah Bapak Ibu sekalian sudah bersedia untuk menjalankan sesi konseling kelompok kali ini? Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang topik yang dibahas di dalam konseling kelompok kali ini. Jadi di dalam konseling kelompok yang dibahas adalah suatu permasalahan ataupun permasalahan yang Bapak Ibu alami. Nah, jadi di dalam konseling kelompok ini pembahasannya adalah masalah pribadi ataupun masalah sosial yang Bapak Ibu alami. Nah, jadi saya minta di sini bagi siapapun Bapak Ibu yang memiliki masalah sosial ataupun masalah pribadi untuk menceritakan. Jadi di sini kita akan sama-sama mengatasi dan menyelesaikan masalah yang Bapak Ibu alami. Di sini ada yang ingin menceritakan mungkin segenap masalah yang Bapak Ibu alami,
yang mungkin dapat mengganggu keseharian ibu masing bapak dan ibu di kehidupan sehari-hari. Soal masalah sosial khususnya dalam interaksi dengan tetangga gitu ya. Iya, Kegiatan sosial. kegiatan sosial. Oh, kalau tetangga ada tetangga rumah kan dia pelihara hewan peliharaan juga, karena kan tetangga juga non muslim misalnya kan, dia ada melihara hewan buas anjing gitu. Itu masalah kan itu kan mengganggu kita juga yang muslim gitu kan, kalau ada pelihara hewan seperti itu gitu. Itu saja sih masalah sosial. Jadi yang masalah yang bapak alami ini masalah dengan tetangga, dengan tetangga ini melihara hewan buas seperti anjing yang dapat mengganggu, mungkin yang orang yang beragama Islam mungkin akan terganggu dengan adanya anjing tersebut karena air liurnya bisa najis lah misalnya ya. Jadi masalah ini tuh sebenarnya kurangnya komunikasi mungkin ya. Jadi untuk mengatasi masalah ini coba bapak komunikasikan kepada tetangga bapak tersebut mengenai tolong anjingnya tuh jangan dilepas ataupun diliarkan lah, karena kan di daerah situ daerah yang muslim lah kebanyakan mungkin lah seperti itu. Nah, jika tetangga bapak ini tidak bisa menerima, coba bapak sosialisasikan kepada perangkat desa seperti RT ataupun RW, bisa juga kepala dusun. Disosialisasikan secara bertiga, bapak dan orang yang memelihara anjing dan mungkin salah satu perangkat desa yang ada di desa bapak tersebut. Nah, bahwasannya hewan yang dia pelihara itu tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Jadi seperti itu mungkin dalam penyelesaian masalahnya. Di sini bapak ibu sekalian ada yang bisa memberikan solusi tentang masalah yang bapak Irwan alami? Mungkin itu butuh pengarahan juga untuk ke yang tetangga tadi ya, gitu. Untuk bahwasanya ya, dalam lingkungan itu kan banyak yang muslim, jadi kita butuh pengertian dari dia lah untuk mengenai keluarga di situ kan banyak yang muslim, jadi dia harus menghargai seperti itu ya. Iya, harus saling mengerti, saling menghargai. Terhadapkan semua itu di situ tuh nggak semua bisa menyentuh yang namanya anjing, apalagi air liurnya, apalagi terutama orang yang beragama Islam. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Bapak ibu sekalian, tidak ada yang ingin memberikan solusi ataupun memberikan pendapatnya ibu masing-masing? Jelas saya rasa. Jelas. Oke, baik. Mungkin bapak ibu sekalian ada yang punya masalah pribadi atau masalah sosial yang bisa kita bahas? Ya, ini ada masalah tetangga juga. Jadi itu waktu pembangunan paret itu kan, paret itu digunakan untuk bersama maksudnya. Jadi ternyata tetangga ini dia menggunakannya untuk kepentingan dia sendiri, sementara waktu pembangunan itu kita sama-sama royong dan gitu. Jadi cuma solusinya Mungkin ya, baik, saya ambil aja di sini. Masalah yang bapak alami tidak jauh beda dengan masalah yang bapak Irwan alami, karena ini masalah dengan konflik dengan tetangga juga ya. Tapi bedanya bapak Irwan tadi masalahnya hewan peliharaan, bapak Syafri tadi masalahnya masalah paret ya, selokan yang digunakan secara pribadi, sedangkan itu milik bersama dari orang sekitar situ, bukan milik dia pribadi. Nah, jadi gitu, kita juga harus bisa mensosialisasikannya kepada orang tersebut, karena kita juga nggak boleh ngerasa kita nggak enak. Kalau dia ngerasa nggak enak, ya kita juga akan merasa tersiksa sendiri gitu. Jadi kita, supaya kita juga sama-sama enak, kita bicarakan, komunikasikan dengan baik. Nah, masalah paret itu, bahwasannya paret itu tuh milik bersama, bukan milik pribadi ataupun milik sendiri.
Nah, jadi itu pun juga bukan tanah dia, bukan wilayah dia. Jadi dalam menyelesaikan masalah ini, itulah perlunya adanya komunikasi. Jangan saling merasa nggak enak ataupun saling merasa segan, terus pun takut dia marah. Jadi harus dikomunikasikan dengan cara baik-baik gitu. Ketika dia tidak bisa menerima komunikasi yang Bapak komunikasikan ke dia, jalan selanjutnya ya tidak ada pilihan lain, kita harus mensosialisasikan kepada perangkat desa juga, seperti RT ataupun kepala dusun. Nah, kita sosialisasikan dulu kepada kepala dusun bahwasannya Pak itu tuh milik bersama, bukan milik pribadi ataupun diri sendiri dari orang tersebut. Jadi supaya itu Pak Alet itu bisa berguna gitu, bisa tidak hanya untuk dialirkan untuk air hujan, jadi bisa juga dialirkan untuk air dari pembuangan Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, harus dikomunikasikan juga masalahnya. Jadi kalau nggak dikomunikasikan kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Menurut saya seperti itu. Di sini ada yang ingin memberikan mungkin masukan kepada Bapak Syafri tentang masalah yang dialami. Tidak ada. Jelas. Nah, di sini mungkin ada yang memiliki masalah, mungkin masalah dari mulai sosial ataupun pribadi yang bisa diselesaikan di konseling kelompok kali ini. Oke. Baik, mungkin cukup ya. Jadi kesimpulannya ya seperti itu tadi untuk Bapak Irwan dan Bapak Syafri. Masalah konflik dengan tetangga itu harus dikomunikasikan, harus dibicarakan secara tatap mata. Jadi kalau kita diam-diam saja, kita nggak mengkomunikasikan masalah tersebut, ya kita akan merasakan tersisa sendiri. Seperti tadi Bapak bilang, bahwasannya ada anjing yang dibiarkan, ada paret yang tidak bisa dialirkan airnya padahal itu milik bersama. Jadi kita harus mengkomunikasikan itu kepada, kalau misalnya tidak bisa dikomunikasikan, ya kita komunikasikan kepada perangkat desa gitu, agar bisa terselesaikan. Dia juga bisa mengerti apa yang dia lakukan itu salah gitu. Jadi mungkin dalam proses selanjutnya mungkin akan berakhirlah kegiatan konseling kelompok kali ini, dan cukup jelas tadi yang saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum konseling kelompok ini selesai, saya ingin meminta Bapak Ibu sekalian untuk mengemukakan kesannya terhadap konseling kelompok pada siang hari ini. Di sini ada yang ingin mengemukakan kesannya terhadap konseling kelompok pada siang hari ini? Apa saja, bebas, ini nggak formal kali, bebas apa saja yang Bapak Ibu kesan yang Bapak Ibu rasakan. Nggak ada di sini, nggak ada salah benar. Jadi apapun yang Bapak kesahkan di sini pasti diterima. Mulai mungkin dari Bapak ini. Ya, mungkin banyaknya bisa membantu juga ya kami yang dalam menghadapi masalah sosial menjaga, bisa jadi suatu masukan, suatu solusi juga mungkin kita kan untuk bisa mengatasi masalah sosial ini. Baik, mungkin Bapak selanjutnya bisa memberikan pesannya terhadap konseling kelompok di siang hari ini. Ya, mungkin untuk menghadapi masalah-masalah mungkin cukup membantu, karena dibutuhkan konseling ini untuk kesehatan dan mentalitas, terutama pada kita masing-masing. Jadi saja. Baik, untuk selanjutnya mungkin Bapak bisa mengungkapkan kesannya terhadap konseling kelompok pada siang hari ini. Pesan dari konseling kelompok ini sangat bagus dan sangat membantu bagi siapapun yang mempunyai masalah, dan bisa menunjukkan rasa percaya diri dalam menyelesaikan solusi masalah tersebut. Baik, mungkin bisa mengungkapkan kesannya. Bagus sekali. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya bisa mengungkapkan kesannya untuk Ibu. Saya pikir bahwa dari semua ibu dan bapak semuanya semua. Untuk Ibu bisa Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengungkapkan kesannya terhadap kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini. Nah, untuk selanjutnya saya ingin menanyakan kembali bagaimana sih Ibu menyikapi kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini?
Mungkin dari bapak dan ibu mungkin menyikapi konseling kelompok pada siang hari ini. Saya rasa cukup bagus ya kegiatan konseling ini. Jadi ada salah satu wadah kita juga dalam konseling kemarin yang dan kita selalu menghadapi dalam bersosialisasi pasti ada gitu masalah yang timbul. Jadi konseling ini merupakan wadah yang sangat membantu juga baik untuk dalam menyelesaikan masalah. Baik, ada lagi yang ingin mengemukakan bagaimana cara bapak ibu menyikapi tentang kegiatan konseling pada siang hari ini. Mungkin Kita bagus karena memang ini sangat membantu terutama untuk mencari masalah-masalah yang dihadapi. oke. Mungkin ada lagi? Tidak ada pas. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada bapak ibu yang sudah mengucapkan bagaimana cara ibu menyikapi konseling pada siang hari ini dan cara bersikap pada konseling pada siang hari ini. Nah, untuk selanjutnya saya ingin meminta kapan nih kegiatan selanjutnya akan kita lakukan untuk konseling selanjutnya. Mungkin akan dilaksanakan 3 hari ke depan ya bapak ibu. Baru untuk selanjutnya saya ingin meminta bagaimana pesan ibu terhadap konseling kelompok pada siang hari ini. Mungkin saya mulai dari bapak, bagaimana pesan bapak terhadap konseling kelompok pada siang hari ini? Misalnya ya jadi bagi kan konseling ini juga kan baik juga kan untuk sebagai wadah kita untuk menyampaikan keluhan dalam kegiatan sosial tadi, juga masalah pribadi. Ya konseling ini cukup pesannya cukup baik lah dalam menyelesaikan masalah. Baik, ada lagi bapak ibu sekalian yang ingin memberikan pesan terhadap konseling kelompok pada siang hari ini. Mungkin bapak bisa memberikan pesannya terhadap konseling kelompok pada siang hari ini. Ya, ini memang harus digalakkan kegiatan-kegiatan seperti ini, terutama untuk membantu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, dan ini cukup membantu sehingga mungkin dapat terus digalakkan kegiatan-kegiatan seperti ini. Terima kasih kepada bapak yang sudah memberikan pesannya terhadap konseling kelompok pada siang hari ini. Mungkin ibu-ibu sekalian ada yang ingin memberikan pesan terhadap konseling kelompok pada siang hari ini? Oke, baik, terima kasih kepada bapak ibu sekalian yang sudah mengemukakan pesannya terhadap kegiatan konseling kelompok kali ini. Nah, mungkin berakhir sudah kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini. Di sini saya ucapkan terima kasih kepada bapak ibu sekalian yang sudah bersedia menjadi anggota dari konseling kelompok pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita juga membaca doa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, segini saya ucapkan terima kasih kepada bapak ibu sekalian yang sudah bersedia dan bisa hadir di kegiatan konseling kelompok ini. Saya ucapkan terima kasih. Kalau ada salah kata ataupun salah perkataan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.